Menjadi anak muda tak semudah yang kita bayangkan. Seluruh kebutuhan hidup harus aku tempuh semuanya dengan jerih payah sendiri. Perkenalkan, namaku Aji. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Namanya Mila. Kakak perempuanku sudah menikah dan ikut bersama suaminya. Sedang kedua orang tuaku sudah tiada, sehingga aku hanya hidup sebatang kara. Keadaan memaksaku untuk menjalani pedihnya kehidupan sendirian, tanpa penyemangat serta panutan hidup. Masa depanku suram. Begitu kira-kira pandangan tetangga di sekitarku. Namun semua itu tak bisa mematahkan semangatku untuk menjadi lebih baik ke depannya. Semua cara aku lakukan, tanpa memilah-milih profesi. Yang terpenting hanya satu. Aku bisa bertahan hidup tanpa harus meminta-minta pada orang lain. Hari demi hari aku lalui, sampai suatu ketika kakak perempuanku pulang kampung sendirian. Suaminya sedang sibuk bekerja, sehingga tidak menemaninya di sepanjang perjalanan. Kakak tiba di rumahnya yang dulu, yaitu hanya dihuni olehku sebatang kara. Kakak baru punya 1 anak, namanya Ramli, biasa dipanggil Raram. Sekalipun kakak perempuanku sudah tidak lagi perawan, namun penampilannya masih tetap fresh dan sangat indah untuk dipandang. Di hari pertama kakak tinggal di rumah, semua berjalan seperti biasa. Tak pernah terbesit dalam benak kita berdua untuk melakukan hal-hal yang aneh. Kakak menyiapkan makanan untuk makan bersama di sore hari, hingga makanan itu kita habiskan dengan lahap. Waktu terus berlalu, malam hari pun tiba. Namun cuaca kali ini sepertinya berbeda. Petir terus mengancam ketenangan kita. Saya sebagai om yang baik, bergegas aku gendong si Ramli, dengan niatan agar dia tidak ketakutan dengan bunyi petir. Setelah lama aku gendong, ternyata dia terlelap dan tertidur di pangkuanku, sehingga terpaksa aku berjalan menuju ke kamar tidurnya. Setelah sampai di kamarnya, tidak sengaja aku melihat pemandangan yang tak pernah aku temukan sebelumnya, yaitu kakak perempuanku tertidur di kamarnya, namun pakaiannya menjauh darinya, sehingga membuatku ngelamun jorok dan berpikir 2 kali untuk menjemput peluang emas tersebut. Aku tak tinggal diam. Aku bergegas untuk memikirkan planning ke depannya, agar terjauh dari kata mubazir. Setelah 1 jam lebih, aku paksakan tidur. Namun kedua mataku tidak mau merem, seakan memaksaku untuk kembali lagi ke tempat aku kembalikan si Ramli. Dengan terpaksa aku kembali, dan aku lihat ternyata formasi tetap seperti yang tadi. Aku lakukan penghayatan ketika membangunkan Kak Mila. Dia langsung kaget dan sadar bahwa ada aku di sampingnya. Kemudian aku ajak dia untuk saling berbagi rasa, sesuai misi kita berdua, dan dia pun menyetujui tawaran tersebut. Di balik lelapnya Ramli tidur, ada getaran aneh yang menghantui sepanjang tidurnya. Namun Ramli tidak menghiraukan gangguan tersebut. Kakakku selalu memarahiku ketika aku tidak semangat di dalam melancarkan misi tersebut. Sebagai kakak yang baik, dia selalu mengajariku tren-tren terbaru saat ini, sehingga aku menirukan tren tersebut, dan ia pun puas sekali karena aku cepat menangkap pelajaran tersebut. Tak berselang lama Ramli terbangun dari tidurnya, dan kakak pun menyelesaikan pelajaran tersebut dengan baik dan tepat. Tak ada suatu hal yang bisa aku jadikan imbalan kepada kakakku, kecuali mengatakan terima kasih kepadanya. Tidak selesai sampai di sana, kakak perempuanku tidak melalui hari-hari indah di rumahku, kecuali dia mengajariku dengan gerakan terbaru sesuai tren saat ini. Sampai akhirnya dia kembali ke rumah suaminya.